Rabbal alamin wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kembali kita sama-sama bisa berkumpul dalam sebuah majelis yang insya Allah Allah berkahi, Allah muliakan, Allah ridhoi, merupakan taman-taman surga ya di mana ada sebuah tempat majelis ilmu, maka itu adalah kata Rasulullah adalah Raudatul Jannah, taman-taman surga. Mudah-mudahan ini menjadi taman surga walaupun online, tidak mengurangi makna dari kita sedang berkumpul, kongko-kongko, ngupi-ngupi gitu kan di taman surga gitu ya. Salawat dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa senantiasa bisa terus istiqomah til jannah, menapaki jejak langkah beliau memang tidak mudah, tapi ya konsekuensi kita beriman kepada Rasulullah, mau nggak mau, suka nggak suka, terima nggak terima, ya ini jalan yang harus kita tempuh. Ya, jangan ngaku umat Rasulullah, tapi kita mengikutinya eh, apa namanya jalan-jalan setan. Nauzubillah min dzalik. Ada banyak yang Nabi sampaikan tadi menyiapkan materi sambil zikir pagi, sambil dengerin antum kita ngaji pagi tadi ya. Kayaknya harus dipecah ke dalam dua sesi sama sampai besok kali ya. Iya, Abi ingin tadabbur surat At-Taghabun. Ya, belum pernah nih habis tadabbur ini rasanya di kajian MBA, Majelis Bismillah Academy. Ya, surat ke 64 ya. Surat At-Taghabun. Apa artinya hari di mana akan ditampakkan semua kesalahan. Ya, kita nggak tadabur nggak semua ayat ya. Tapi dengar suara, dengan mendengar arti dari At-Taghabun aja kalau Abi sih gitu ya. Mudah-mudahan antum juga semua nih teman-teman yang di pondok guru di Lampung ya, yang di Aula Dina SMP IT, yang ada di Bogor, yang ada di mana-mana nih, para orang tua asuh, para keluarga besar masih musim bilioner, orang tua santri yang pagi hari ini sedang berkumpul kita di MBA, Majelis Bismillah Academy ini, mendengar surat At-Taghabun, yang artinya adalah hari di mana akan ditampakkan ya, hari di mana akan di apa ya, ya akan ditunjukkan semua kesalahan, hari di mana kita akan di dipersembahkan sebuah film. Coba antum bayangkan sebuah film kayak ini, kayak Abi sama Bang Pur sama Bang Egi, Matt Bro lagi bikin video profile Abi gitu. Flashback perjuangan Abi di bisnis terus sampai membangun Muslim Billionaire dan seterusnya. Itu kan hanya apa ya, a glimpse of my life and then being taped gitu ya by videography gitu. Itu hanya sekelumit eh, apa ya, fragmen fragmen kehidupan Abi terus difilmkan dalam waktu 7 menit, targetnya jadi sebuah film tentang video profile lah ceritanya, Bu. Nah, kebayang nggak ini video yang tidak akan luput ya, ini adalah sebuah rekaman CCTV yang tidak akan pernah luput dari sejak kita balik, dari sejak kita yang ikhwan mimpi basah begitu ya, yang akhwat haid, di mana kita sudah mulai mempertanggungjawabkan semua dosa kita. Nah, rekaman itu tuh ditunjukkan. Ya, bahkan banyak kisah, jangankan di hari di mana akan ditunjukkan kesalahan, kita di sakaratul maut saja, itu banyak kisah kita ditampakkan tuh gambaran itu. Tak, 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 tak.
Atau ketika kita wisuda aja kemarin. Ya, itu kan sebuah hari besar gitu ya. Ketika Abi meluk siapa? Meluk Ipeng gitu, meluk Randy gitu, atau meluk siapapun lah gitu. Itu kan antum juga pasti ya ketika dipeluk, ya Abi nangis ketika Abi meluk Jaya, meluk Wahyu gitu ketika kemarin kita wisuda. Itu kan langsung teringat kan cerita Abi di atas panggung kan. Dulu bagaimana perjuangan kita. Itu banyak yang lupanya dan yang sempat diceritakan hanya yang ya kulit-kulitnya saja yang teringat saja gitu. Antum pun sama kan. Kayaknya baru kemarin deh masuk MB. Sekarang udah di wisuda dan muncul semua memori-memori itu. Itu ada sebuah film berjudul At-Taghabun. Film di mana akan dimunculkan, akan ditampakkan semua kesalahan kita. And there is going to be gitu ya. Akan ada, akan hadir, akan datang sebuah masa di mana filmnya kita akan diputar ya. Akan diputar. Dan walau alam mungkin di Padang Mahsyar di Yaumul Hisab itu semua nontonin film kita. Artinya bukan cuman kita yang nonton. Nah, Abi belum tahu tuh gambarannya seperti apa. Tapi kebayang semua orang nonton layar tancap kita, gitu, film kita. Nunggu dari mulai balik sampai antum wafat. Entah berapa tahun antum hidup. Nah, ini filmnya banyak. Ini filmnya film drama kebaikan gitu ya. Film bisa jadi film ada film komedinya, fragmen komedinya, mungkin kehidupan antum banyak lucu dan seru-serunya, actionnya gitu. Atau jangan-jangan filmnya film horor. Pertanyaannya sebenarnya dikembalikan kepada kita kalau kita adalah seorang director sebuah film, kita tahu kita mau bikin sebuah film bernama At-Taghabun, ya. Antum nih genre film apa? Antum yang setting, antum yang bikin skenarionya, kita semua yang bikin ceritanya, lalu kita direkturnya, kita sutradaranya, kita buat film tersebut sehingga nanti akan menjadi sebuah film yang akan dipersembahkan di hari At-Taghabun, di hari hisab, di yaumil qiyamah. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua orang akan mati, ya kan? Tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan semua akan diujrohkan, akan dibalas di yaumil qiyamah gitu. Akan ditunjukkan tuh nanti, akan dibalas itu semua. Ya kan? Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, itu semua akan diganjarkan itu. Itu apa 3185 ya. Apa namanya? Ali Imran ayat 185. Ya, dan kita akan dikeluarkan dari api neraka, waduh khilal jannah, akan dimasukkan ke dalam surga, dan kita adalah orang yang mendapatkan kemenangan, ulaika humul faizun. Ya, bukan itu yang pengen Nabi bahas, tapi poinnya sekarang kalaulah kita diberikan kesempatan teman-teman untuk bikin sebuah film, film seperti apa yang antum akan buat? Ya, film komedi, film action, film drama, dramanya drama positif, ada kan film drama yang kita tentang yang haru sedih gitu ya, yang positif hikmahnya, atau drama yang nangis-nangis yang banyak drama yang negatif, atau jangan-jangan film horor ya. Nah, di At-Taghabun ini supaya antum Bi bisa share ya, supaya antum paham skenario apa yang nanti akan antum buat gitu ya. Kenapa sih Bi kok bahas ini pagi ini? Ya, Abi pengen membahas bahwa banyak nih kegoblokan-kegoblokan ya, kejahilan dari para santri ya. Ya termasuk Abil. Abi kan juga seorang santri. Kita semua ya semalam kan sampai jam berapa? Abi briefing ikhwan yang utamanya gitu kan yang di Bogor gitu. Ya udah pada sholat taubat semua ya. Insyaallah. Di surat At-Taghabun nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Guys, ya, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, terutama yang hidup, mau pohon, tanaman, ya semua yang nggak hidup pun batu gitu ya. Nih handphone nih semua nih, ya kata Allah, semua yang ada di bumi, ya,
di langit dan di bumi, awan semua itu senantiasa bertasbih pada Allah. Artinya apa? Tunduk sama Allah. Artinya apa? Mereka berzikir kepada Allah. Artinya mereka punya mata, mereka punya telinga, mereka bisa melihat, mereka bisa mendengar, dan mereka akan menjadi sebuah saksi bisu, menjadi sebuah bukti. Kalaupun di dunia kesalahan yang kita lakukan tidak ada bukti, tidak ada saksi. Mungkin kejahatan kita, mungkin keburukan kita, kegoblokan kita, ya maksiat kita tidak terekam CCTV. Di rumah Abi ini CCTV ada berapa ya Abi invest? Banyak lah, mahal invest. Terekam, tapi itu nanti rekamannya itu bisa hilang cuma berapa 2 minggu apa 2 bulan lebih lupa. Tetap akan ada kalau ada kejadian itu ada yang hilang di rekaman hard disk CCTV itu. CCTV-nya bagus, berwarna, jelas, 4K. Tapi tetap nggak semua itu bisa terekam. Tapi kalau CCTV-nya apa yang ada di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah nggak pernah rusak. Sadar nggak kita? Dan miliknya semua lahul mulku wa lahul ham. Miliknya semua nih yang ya yang punya kerajaan langit dan bumi ini. Walahul hamd dan segala puji wa huwa ala kulli syai'in qadir dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Antum boleh maksiat, antum boleh berzina, antum boleh berkorupsi, antum boleh pacaran. Kita bahas besok lah ya bab pacaran. Ya. Antum boleh bunuh orang, antum boleh terserah bebas. Kalau antum nggak tahu ayat ini. Salah siapa ikutan MBA jadi tahu ayat ini, siapa tahu nyantri di MB jadi ngerti Quran. Kalau nggak ngerti beda cerita. Hukumnya beda. Antum berzina, antum nyuri. Kalau antum nggak paham hukum zina, hukum mencuri. Masalahnya antum sekarang sudah paham bahwa apa yang ada di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir, ada yang nggak taat, ada yang berpaling dari aturannya Allah, ada yang nggak nurut sama abi, ada yang nggak nurut sama ayah, ada yang nggak nurut sama umi, ada yang nggak nurut sama orang tua, lebih nurut sama syaitan, lebih nurut sama syahwatnya, lebih nurut sama temannya yang mengajak kepada keburukan, lebih nurut sama pacarnya ketimbang orang tuanya. Ada yang kafir dan di antara kamu, kafir itu bukan hanya tidak berislam, kafir itu tidak hanya belum bersyahadat, enggak, kafir, kafaro, kafir, ya. Kalau ini adalah handphone di cover oleh peci ini nggak kelihatan handphonenya, ya, dia nggak bisa masuk cahaya, katakan begitu, ya, ditutupi, hati yang ditutupi, diri yang ditutupi nggak bisa masuk hidayah. Atau antum sudah tahu, antum menutup diri dari kebaikan, menutup diri dari Allah Subhanahu wa taala, menutup diri dari Quran, menutup diri dari ayatnya, pura-pura nggak dengar, pura-pura sekarang nggak paham. Itu makna yang lebih luas yang harus kita pahami sebagai kafirun. Bukan hanya orang yang belum bersyahadat, itu mah pelajaran SD, guys. Ada yang kafir dan di antara kamu wa minkum mukmin, ada juga yang mukmin yang beriman. Pilihannya dua, lu beriman atau kafir. Ya, nggak ada tengah-tengah tuh. Faminkum kafiru, ya, wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Bas. Allah itu maha melihat, ta'maluna, ya, maha mengetahui, basir, maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha at-taghabun, akan dimunculkan filmnya. Dia melihat apa yang kamu kerjakan, termasuk yang nggak kamu kerjakan juga, gitu. Kan kamu tidak mengerjakan sesuatu adalah sebuah tindakan, kamu abai, kamu melakukan sebuah abai, itu kan sebuah tindakan. Dikasih amanah A, nggak melakukan, Allah pun tahu. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kata Abak Ali Imran 185, 3185.
Itu akan diganjar, guys. Apa yang kamu kerjakan? Sudahlah, langit dan bumi semua menjadi CCTV, semua bertasbih kepada Allah, miliknya Allah ini kerajaan, Allah Maha Kuasa, gitu ya. Allah Maha melihat di ayat 2-nya. Dan Allah menciptakan kita. Jangankan yang menciptakan. Kemarin siapa? Ikram gitu ya, Masya Allah. HP Umi, microwave lah, apalah, dibetulin sama Ikram. Padahal Ikram bukan yang menciptakan iPhone gitu. Dia ngerti tuh speakernya lah, apalah, dalam-dalamnya dibongkar gitu. Dia aja ngerti gitu. Apalagi kalau yang bikin si Apple-nya, yang bikin iPhone-nya begitu. Lebih ngerti lagi kan. Oh, udah makin hafal. Oh, speakernya di sini. Ini. Mungkin kalau Ikram masih apa masih mungkin gitu ya, masih lupa tempatnya di mana, speakernya di mana gitu. Tapi kalau yang menciptakan ya dia yang menciptakan, dia yang tahu, dia yang setting. Dia tahu mana yang rusak, mana yang nggak benar, mana yang bagus, mana yang enggak. Orang nyiptain motor tahu, ngerti motor gitu. Wah, ini udaranya nih, pengapiannya nih, bensinnya nih, ini bla bla bla. Lah, Abi mah kagak ngerti. Ngertinya motor cuma ngisi bensin doang. Motor CRF nih lagi nggak bisa dinyalain nih. Kenapa Abi temen konsul sama temen-temen gitu. Lu ganti BPKB aja dibilang begitu. Oh iya, jangan ganti lah, nambah BPKB. Jangan kayak orang miskin lah. Nah, ini yang menciptakan kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang menciptakan kita, bukan cuma nyiptain handphone, iPad, MacBook, apalagi. Ya, nyiptain apa drone, whatever lah gitu. Allah ini tahu, teman-teman. Kan dia menciptakan kita, faham betul. Ya, khalaqas samawati wal ard bil haqq wasawa wasawwarakum fahsana suwarakum wa ilaihil masir. Dia menciptakan langit dan bumi, bro, dengan tujuan yang benar, dengan tujuan yang mulia. Bukan tujuan untuk dirusak, bukan untuk diisi dengan kemaksiatan, bukan diisi dengan ketidaktaatan. Dan dia membentuk rupamu. Nah, ini kabar baiknya. Ya. Dan dia membentuk rupamu, wasawarakum fa'ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Dia membentuk rupamu lalu memperbagus rupamu. Dibikin cantik, dibikin ganteng. Walaupun cantik atau ganteng itu relatif. Betul? Tapi wa ilaihil masir itu adalah sebuah kemutlakan. Kepadanya tempat kembali. Mau ganteng, mau cantik, mau kurang ganteng, mau kurang cantik. Ganteng cantik itu relatif. Tapi yang mutlaknya apa? You will go back. You bukan you will. Kalau you will itu masih mungkin. Enggak. You are going to. Lu pasti akan balik. You're going back kepada Sang Pencipta. Lu akan pulang kampung. Udah pasti mudik. Kalau Lebaran, lu belum tentu mudik. Ada uangnya enggak? Gitu kan. Tapi kalau ini udah pasti mudik. Wa ilaihil masir. Udah tahu pasti kullu nafsin za'iqatul maut, udah pasti kita pasti kembali, terus lo nggak nyiapin gitu, terus kita nggak nyiapin gitu bekal mau balik, kita nggak nyiapin ongkosnya, kita nggak nyiapin bajunya, kita nggak nyiapin amal solehnya, kita nggak nyiapin amal jariahnya, kan udah tahu kita pasti kembali, malah masih sibuk bermaksiat. Ya. Yang ngebokep lah, apalah, iya kan, pacaran, ini itu dan seterusnya. Kayak nggak ngerti aja kalau kita akan kembali, guys. Bukannya buat santri ya, nih buat Abi, buat para orang tua santri juga. Sama kita nih pendosa gitu. Wah, Abi ngeri bahasan pagi ini. Iya, siapa tahu besok kita mati, teman-teman. Makanya tadi malam Abi wajibkan semua sholat taubatan nasuha. Banyak dosa kita. Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ya'lamu ma tusirruna wa ma ya tu'linun. Wallahu alimun bizatis sudur. Wah, ini ngeri, teman-teman. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Dia nih, Allah nih, mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. He knows.
Tidak ada sesuatu yang tidak dia ketahui. CCTV bisa rusak, bisa dikelabui, bisa habis hard disk rekamannya, dia akan ngulang terus begitu, ada batasnya, anggap 2 bulan begitu. Oh ini mau antum hidup 20 tahun, 200 tahun ada rekaman. Dan yang mengerikan nih teman-teman, ini pengingat buat diri Abi. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah itu mengetahui apa yang kamu rahasiakan, yang ada di hati kamu. Dan apa yang kamu nyatakan. Wa ma tu'linun. Wallahu, ya, dan Allah maha alimum bizatis sudur. Allah maha mengetahui segala isi hati. Antum nggak lapor ke Abi, antum naksir siapa? Allah tahu. Antum berpikir buruk apa, berpikir jorok apa tentang siapa Ahwat, atau Ahwat juga tidak menutup kemungkinan berpikir tentang Iwan yang nggak bagus dan seterusnya. Allah mengetahui isi hati kita. Jangankan hal fisik yang kita lakukan, ya, kita pacaran, kita apa, macam-macam lah, yang ngintip lah, yang ngebokep lah, atau mencuri lah mungkin. Ya, apa sih masa anak muda sekarang? Ya. Antum kesel sama orang tua antum, kita nggak bisa lihat gitu. Tapi Allah maha mengetahui isi hati. Ada mungkin beberapa di antara antum yang masih kesel sama orang tua kita. Ya mungkin orang tua kita nggak ngerti pola pengasuhan, orang tua kita nggak paham parenting, ya. Tapi still, they are, mereka adalah our parents. Birrul walidain kewajiban kita. Coba 644 nih ya. Surat 64 ayat 4 nih. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, apa yang itu sirru nawamatun, apa yang dirahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Lu ngomongnya bener, Allah tahu. Lu bohong, lu bersaksi bersumpah atas nama Quran pun, lu bohong, Allah tahu. It's a matter of time. Allah akan ganjarkan itu semua nanti di hari di mana at-taghabun. Hari di mana Allah akan tampakkan semua kesalahan antum. Kesalahan Abi juga banyak. Abi ngomong ini buat Abi, guys, gitu. Kalau antum tersinggung, kalau antum kena, bagus. Karena memang kita sama-sama pendosa. Tugas kita saling mengingatkan. Ya, Abi nggak bisa tahu isi hati antum. Tapi Allah maha tahu, teman. Allah maha tahu. CCTV Allah itu menembus batas, menembus dimensi, ruang dan waktu. Nggak hanya fisik antum, tapi hati antum. Terakhir ya, ayat 5 biar sempat meme. Sisanya besok Abi teruskan. Halam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fadzaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Apakah belum sampai kepadamu orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu, ya, maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya dan mereka memperoleh azab yang pedih. Emang selama antum ngaji nggak tahu gitu kaum yang diazab sama Allah, kaum Nabi Lut karena LGBT-nya, kaum yang nggak taat sama Allah ditenggelamkan, kaum Nabi Nuh, kaum Samud, kaum Ad, dan seterusnya. Atau orang-orang terdekat kita lah yang mungkin kita tahu akhirnya Allah azab, Allah Allah siksa di dunia, ini belum bicara di akhirat. Ya yang paling gampang kalau di MB, Abi keluarin lah begitu. Akibat buruk dari perbuatannya itu kan gambaran kecilnya begitu. Kan udah ada gambaran-gambaran yang kita keluarkan, yang kita inikan gitu. Anda juga pasti tahu sebagai santri kok. Ya. Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya dan mereka memperoleh azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya, walahum azabun alim, yang pedih. Kalau kita paling ngeluarin atau bisa cari pondok lain. Yang kita keluarin udah pondok lagi, tempat lain. Terjaga aibnya.
ya. Rata-rata yang kita keluarkan mondok lagi di tempat lain, mau mulai dari kehidupan baru. Ya pondok yang anehnya pada kita juga kenapa dikeluarkan ya kita juga nggak cerita kan. Ya, di kita apa sih paling digampar gitu. Ya gatal-gatal dikit lah ya. Dimarahin. Ya itu mah bukan walahum azabun alim. Itu mah lucu-lucuan aja. Penegakan aturan, pendidikan. Ya. So guys, ya teman-teman ini pengingat buat habis jadi. Ya, ini kalau mau dijadikan resume, Becky ntar nanya yang ayat empatnya yang antum kutip. Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bizatis sudur. Ini pengingat buat kita semua. Allah mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Karena semua yang langit dan di bumi tadi ayat sebelumnya sedang bertasbih yusabbihu lillahi ma fis samawati. Ya. Jadi semua ini suatu hari akan bersaksi gitu. Handphone yang pernah antum beli itu nanti di At-Taghabun tuh akan datang berjejer. Oh, ada iPhone, ada Android. Mungkin antum kalau iPhone, Abi ingat dari iPhone 4 Abi beli waktu itu. Nabung zaman dulu iPhone 4 sampai semua alamat password Abi judulnya iPhone 4 apa gitu. Saking Abi pengen punya iPhone dulu. Nabung gitu. 4 naik lagi terus terus sampai sekarang iPhone 14 gitu. Itu berjejer nanti semua. Breng. Nah, cerita semua tuh iPhone. Apa yang antum lihat? Di historinya aja udah ke detect. Sekarang kan beberapa nih sudah kita screen capture gitu. History-history Google kalian nonton apa aja sih? Itu di pondok loh. Gimana kalau di luar? Dan masalahnya kemaksiatan-kemaksiatan yang antum lakukan di masjid. Pakai wifi, wifi-nya umat, dibayar oleh umat. Double-double dosa kita. Ya. Ya, kebayang di luar kayak apa gitu pergaulan. Kebayang. Dan para orang tua santri hari ini yang ikut, para orang tua asuh ya ini fenomena. Di luar sana lebih parah lagi. Cek, banyak ngobrol sama anak-anak antum nih para orang tua nih, baik yang di pondok ataupun non pondok. Karena pergaulan, karena lingkungan, biah, biah atau lingkungan, environment, ya kondisi hari ini di luaran sana sangatlah mencekam. Bukan untuk kita jadi takut untuk keluar sekolah, melepaskan anak kita terbang sana terbang sini, bukan itu. Tapi poinnya adalah kita harus sudah mengingatkan nih ayat-ayat ini sama anak-anak kita. Tadaburi, sampaikan Tagobun 1 sampai 5 ke anak-anak kita. Ya, silahkan antum pacaran, silahkan antum pegang-pegangan, silahkan antum berzina, chat-chat mesra dan seterusnya. Kalau antum nggak paham ayat 1 sampai 5 Tagobun surat 64 ini. Qadarullah antum hari ini mendengar ada Tadabbur 64 1 sampai 5. Nah, antum sudah terjebak dalam sebuah penjara keimanan. Nah, ini bahasa ekstrimnya begitulah. Tapi di penjara-penjara kebaikan kan begitu. Ya, ya itu ada kisah lain kan bagi orang mukmin ya dunia layaknya penjara kan begitu. Ya, tapi dalam konteks yang positif ya. Karena kalau kita bebas, tidak ada batasan, tidak ada penjara tanda kutip, apa yang akan terjadi? Kita akan dipenjara di neraka. Pilih mana? Gitu. Tapi bukan berarti terus ketika kita wah menyesal jadi orang Islam kayak di penjara hidupnya ini zina nggak boleh kan zina enak bi nonton bokep kan enak bi apalagi ya korupsi kan enak bi babi kan enak bi alkohol kan enak bi gitu ya ya memang dunia enak ya malah hayatud dunia illa mata'ul ghurur dan memang dunia ini mata'ul ghurur ya dibikin enak kayak amusement park mata'ul ghurur yang menipu ini kayak tempat bermain gitu memang dibikin enak
Ya, bukan berarti kita nggak boleh enak hidupnya, bukan nggak boleh bergembira, bahagia, main bola boleh, ada aturannya, aurat ditutup kan gitu. Naik gunung boleh, boleh, ada adab etikanya gitu. Touring boleh, itu ayat melaksanakan ayat-ayat Allah gitu kan. Kita tadabbur dan seterusnya ya. Semua ada batasannya. Itulah mukmin. Itulah orang beriman, bukan kafir. Kalau kafir mereka nggak punya batasan. At-Taghabun 1 sampai 5 coba antum tadaburi. Ini pengingat buat Abi dan mudah-mudahan menjadi pengingat buat antum semua. Begitu abang kakak ya bunda ya Allah pagi hari ini ya pengennya sebentar 1/2 jam juga ya. Mudah-mudahan jadi pengingat buat kita, mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita sadar betul walaupun di pondok belum ada CCTV, di rumah antum nggak ada CCTV, bukan berarti CCTV-nya Allah itu nggak ada. Bahkan CCTV-nya Allah itu nembus relung hati, hati yang kesepian, hati yang sedang menjomblo, hati yang sedang nafsu pengen menikah, hati yang sedang naksir seseorang, ya, bahkan berpikiran kotor lebih jauh lagi. Mereka tahu, Allah itu tahu. Ya mereka dengan malaikatnya pun mereka tahu, mereka mencatat itu kan. Ya, Rokib Atid nyatet itu. Laporan nanti. Eksekusi Munkar Nakir. Eksekusi malaikat Malik, malaikat Zabaniyah. Besok kita bahas. Malaikat Zabaniyah. Nah, semalam sudah habis singgung kan. Kita akan berkenalan dengan siapa itu malaikat Zabaniyah. Besok insya Allah. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang dari Abi pribadi. Terima kasih telah mendengarkan pengingat buat Abi, buat kita semua, para orang tua santri, orang tua asuh dan khususnya orang para santri dan para pengasuh ya, para pimpinan, para leader ya insya Allah menjadi pengingat buat kita semua. Hari ini Abi ke pondok lagi ngajar lagi ya. Leader pagi, siang semua kumpul ya sampai orang dapur semua kita akan kumpul insya Allah pada zuhur kita akan belajar bareng insya Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kembali kepada Nia.